Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang onsite di gereja maupun online di rumah, apa kabar? Luar biasa tentunya. Tema kita bulan Juli adalah mengalahkan karakter buruk di dalam hidup. Setiap orang pasti memiliki karakter yang buruk, tetapi bersama Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bisa berubah menjadi jauh lebih baik. Amin. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Hari ini kita memasuki awal yang baru, bulan yang baru. Kita juga percaya kita mendapatkan pengharapan yang baru, sukacita yang baru, amin. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau masuk, kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur awal bulan ini Tuhan, kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Kami boleh mendapatkan semangat yang baru ya Bapa. Hari ini kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu untuk melayani Engkau Tuhan. Memberkati setiap kami Tuhan. Biar hati kami dipenuhi oleh kuasa-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Layakan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari dengan segenap hatimu nyatakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku Tuhan, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu Tuhan mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu mengalir Yesus, mengalir memulihkan hidupku.
tebus dosaku. Amin. Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa
paling dahsyat buat Allah kita. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang layak kami tinggikan, Kau Allah yang sangat besar dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita percaya ya Bapak Ibu Saudara, kita punya Allah yang besar. Dia yang layak kita sembah, Dia yang layak kita puji. Amin. Haleluya. Kita mau menyanyi buat Tuhan. Kita berikan sukacita kita, semangat kita buat Tuhan. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Amat berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Marilah pegang tangannya. Pujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Amin. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besar namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Musik memuji Tuhan. Yang percaya punya Allah yang besar, mari kita tepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Siap semuanya? Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Amin. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Masih semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Beri tos kanan kiri, katakan kita lebih dari pemenang.
dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Ya Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari coba nyatakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Minggu ini adalah minggu yang pertama kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan dan juga persepuluhan. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita juga akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami sudah bersatu hati untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau begitu baik dan sangat baik. Kalau hari ini kami masih ada, itu semuanya karena kasih anugerah yang Kau berikan buat kami. Di bahasanya kami akan berikan persembahan buat Engkau Tuhan. Bila persembahan ini ya Tuhan boleh menjadi doa harum di hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bila persembahan kami serahkan kepada Engkau. Haleluya, amin. Kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku.
kasih Tuhan Yesus, Kau ada di tengah-tengah kami di dalam ibadah pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami mau duduk tenang, buka hati, buka pikiran untuk menerima firman yang Kau sampaikan hari ini melalui Abamu. Makasih Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Dan Kau berkati semua jemaat yang hadir. Terima kasih Yesus, haleluya. Dalam nama Yesus kami semua siap untuk menerima firman Tuhan. Amin. Silakan duduk, haleluya. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah masuk dalam bulan Agustus ya, tahun 2025 ini. Ya, tahun bulan depan sudah ber ya, cepat sekali. 4 bulan lagi sudah berlalu tahun 2025 dan menuju ke 2026. Apakah kita sudah siap menyongsong 2026? Ya, dengan situasi semuanya yang tidak menentu ini. Apakah kita masih eksis, kita masih bisa masih mampu untuk melalui tahun 2025 ini. Puji Tuhan. Tapi bersama Yesus semua kita pasti bisa ya. Pasti mampu. Haleluya. Puji Tuhan. Tema bulan ini yaitu worship Him, memuliakan Tuhan Yesus. Bagaimana kita dapat hidup memuliakan Tuhan? Hidup yang memuliakan Tuhan Yesus dapat diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita ini bisa terwujud kalau kita ini memuliakan Tuhan. Atau kita tidak memuliakan Tuhan. Ya. Ada beberapa karakter buruk yang umum dan cara mengatasinya. Ya. Yang pertama yaitu kasih dan pengampunan. Nah ini, ya. Menunjukkan kasih dan pengampunan kepada orang lain seperti yang diajarkan Yesus. Ya, Yesus telah mengajarkan kita kasih. Ya, kita harus mengasihi Dia dan mengasihi sesama, seperti mengasihi diri kita sendiri. Ya, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Yesus telah terlebih dahulu juga mengampuni kami yang bersalah ini. Ya. Dua hal ini sangat penting ya. Ini kalau kita bisa melakukan kasih dan bisa melakukan pengampunan, nah itu menunjukkan bahwa kita memuliakan Tuhan. Kita baca di 1 Korintus 13 ayat 4. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, ini. Kasih itu sabar. Ya. Kalau engkau bilang, aku penuh kasih, tapi bisakah kita berlaku sabar? Ya. Waduh Pak, hari ini Pak sabar pulang Pak, jadi kita tidak bisa sabar. Nah ini, ya ada orang yang namanya sabar. Ya, ada rekan saya Brimob itu di Porong itu namanya Pak Sabar. Wah ini orangnya tentunya sabar ya, dinamakan sabar. Dan itu nama dari bapaknya tentunya. Bapaknya mengharapkan anak ini nanti kalau tumbuh dewasa dia menjadi seorang yang sabar. Ya. Nah ini kesabaran ini perlu gitu loh. Jadi kita menghadapi segala sesuatu hal harus sabar. Ya, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Ya. Banyak sekali hal-hal yang membuat kita nggak sabaran gitu loh. Ya. Saya pernah keluar dari gereja, sebuah gereja ya, naik mobil, baru akan saya jalankan mobilnya, ada mobil yang nyelonong serut gini di depan saya loh. Nah ini kalau saya bablas jalan dan nabrak ini ya, waduh ini gimana? Baru pulang dari gereja, jadi nggak sabaran mau gegeran ini ya, mau marah ya. Nah ini baru dengar firman Tuhan ya, belum 1 jam ya, sudah timbul
timbul ketidaksabaran, akan timbul amarah. Ya. Nah ini. Jadi kalau kita punya kesabaran, punya sabar, jadi kita bisa menahan diri, gitu ya. Menahan diri untuk ya enggak, aku kita nggak marah gitu hari ini ya toh. Gitu. Kita kadang-kadang bisa komitmen ya, hari ini aku tidak mau marah. Tapi begitu engkau keluar rumah, ada orang yang gara-gara dengan saudara untuk saudara jadi marah. Ya, itu tadi testing itu Bapak, testing ya, testing. Mungkin tadi di firman Tuhan dikatakan kita harus panjang sabar, tapi begitu keluar kita menghadapi sesuatu hal yang membuat kita nggak sabaran gitu deh ya. Jadi yang berikutnya yaitu kasih itu murah hati. Ya. Bisakah kita murah hati? Bisakah kita nggak pelit ya, tidak medit ya, bilang murah hati gitu. Nanti murah hati itu bukan hanya berupa sesuatu yang kita berikan pada orang ya, tapi ya dengan murah hati kita akan ketulusan hati kita ya, melayani juga bisa melakukan apa saja yang sifatnya murah hati ya. Pernah saya saksikan yaitu orang yang ini punya toko di Jagalan itu, namanya bukan Bu Evi, tokonya itu toko murah hati ya, karena setiap ada orang yang jualan apa saja, jualan bakpao ya Pak, beli sitok wis ya 20.000 segala cocok bawa susu lihat orang ini kok murah hati ya, sebentar lagi ada orang yang jualan apa lagi datang ya beli satu wis gitu. Nah, ini gampang ya orang ini, tapi tokonya luar Solo. Ya, ada intinya. Saya kadang-kadang kalau beli sesuatu ke situ, saya tidak telaten aku, pergi aja aku beli di toko yang lain penuh gitu, lama pelayanannya. Tapi ya gitu, dia orang ini kok murah hati ya. Ini lampu-lampu semua ini beli di dia. Dulu waktu kita pembangunan itu ya. Jadi bisakah kita bermurah hati gitu ya? Kemarin juga ada sales yang ke toko saya itu jualan minuman itu loh. Berapa Mbak minuman ini? 12.000 ya. Minum satu botol 12.000 kan bisa buat makan Mbak. Terus iya Pak, ini bawa dari sananya sekian ya Bapak kalau mau 10.000 loh. Saya mau ini, saya mau beli satu dus kalau murah. Ini tidak bisa, saya jualan cuma 4.000. Kalau saudara bisa jual di bawah 4.000 saya mau beli. Paling beli satu dus, dua dus sekalian. Wah tidak bisa Pak ini. Oh ya wes, tapi saya tolak itu ya. Nah ini sifat murah hati itu ada enggak? Kalau kita bisa aja tolak, wes tidak beli, gitu. Tapi saya ya merasa gimana ya ini ya, wes aku beli satu Mbak. Tak beli satu sudah, satu botol 10.000 itu masih ada di rumah. Kalau itu ada apa nih rasa madunya gitu loh. Jadi ya mungkin mahal lah memang. Jadi terus ya saya beli satu Mbak, saya beli satu, saya ambilkan uang, saya kasih dia, saya beli cuma satu botol gitu. Nah itu setiap orang yang datang ke toko saya mau jualan apalah, kadang-kadang jual rokok. Nah, saya kan nggak bisa rokok ya toh, tapi ya wis Mbak tunggu situ Mbak, nah, beli di satu gitu. Nah, tadi saya kasihkan dulu saya mesti ada parkiran itu saya kasihkan tukang parkir saya itu. Jadi karena saya pernah jadi sales juga. Kalau saya masuk ke toko itu waduh ditolak itu sakit hati ini ya. Belum ngomong baru nginjak di tokonya itu, Pak enggak ngambil dulu Pak, masih banyak barangnya. Guru ngomong, guru buka barang yang kita jual itu apa ya, dia tolak saya. Waduh, ya gimana gitu ya. Jadi itu pengalaman dari situ saya kalau ada orang jualan ke saya, ya sales ini saya beliin aja, saya beli aja sudah, apapun madu lah, jajan lah apa ya sudah. Ya wis beli satu. Pokoknya kita beliin dia toh. Jadi dia mungkin saya akan kadang-kadang dia baru turun dari mobil kan parkir di depan toko saya situ. Dia baru turun dari mobil kan. Nah, ini namanya apa? Pelaris ya toh. Nah, saya ini jadi pembeli pertama bagi dia supaya dia semangat nanti jualan ya. Ya Mbak, beli satu Mbak. Jadi ya ini sifat murah hati ini harus kita punyai gitu loh ya. Dan ia tidak cemburu. Kita cemburu ini termasuk apa? Iri hati ya. Iri hati kata-kata termasuk juga cemburu ya. Iri hati. Kita melihat orang enak itu nggak bisa. Kok enak ya wong iku ya gitu loh. Ya, rasa cemburu gitu loh. Ya. Dan
ia tidak memegahkan diri, ya, tidak memegahkan diri. Siapa aku ini? Siapa kamu? Kamu dewe enggak tahu siapa kamu kok orang lain suruh tahu gitu loh. Itu siapa aku ini? Kamu enggak tahu ya siapa aku? Bapak gitu. Ya, jadi jangan memegahkan diri gitu. Ya mentang-mentang kita wah, pekerjaan kita sudah mapan, ya kita punya sudah berkecukupan ya semuanya. Tapi nah ini jadi memegahkan diri dan sombong. Ini sombong ini waduh perbuatan yang paling nggak disukai Tuhan ini, sombong ini, ya. Jadi kita harus nggak boleh sombong, harus berendah hati gitu ya. Jadi segala sesuatu walaupun kita sudah wah kaya raya, punya mobil, punya rumah, punya pekerjaan yang mapan, ya. Tapi kita nggak boleh sombong terhadap orang lain gitu loh. Kita justru harus rendah hati, harus kita bisa memimpin, membimbing, memberikan solusi kepada mereka untuk mereka juga bisa bersemangat untuk melakukan pekerjaan, melakukan apapun pelayanan sehingga ya kita harus bisa sukses bersama gitu. Jangan kita menjadi sombong ya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, yang tadi yang pertama yaitu kasih dan pengampunan. Yang kedua integritas dan kejujuran. Nah, ini hidup dengan integritas dan kejujuran dalam segala aspek kehidupan. Kita baca dulu di Kolose 4 ayat 1. Kolose 4 ayat 1. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Ya. Kita kadang-kadang ini kalau punya pegawai, punya bawahan itu ya kadang-kadang kita itu tidak berlaku adil gitu. Salah sedikit sudah kita jur, kita marahi, mati-matian sudah dia. Ya, itu jadi kita harus berlaku adil dan jujur ya. Karena kita juga mempunyai bos di surga ini, ya. Bos kita siapa? Yesus. Nah itu, ya. Kita juga punya bos. Kalau apakah kita tidak pernah salah? Banyak sekali salah kita ini ya. Tapi dia begitu kasih, mengampuni kita, ya, tidak menghukum kita. Itu sudah yang luar biasa, ya. Apapun jabatanmu, kedudukanmu, entah sebagai pimpinan atau karyawan, berlakulah jujur dan miliki integritas serta loyalitas dalam pekerjaan dan pelayanan. Ya. Ada di tetangga saya itu punya tukang kebun. Dia juga kalau pagi itu cuci mobilnya. Tapi tidak pernah diajak bicara oleh bosnya ini. Dia dibiarkan aja, dia bekerja sendiri sudah. Itu tidak pernah disapa, tidak pernah ya apa Pak, sehat ah, tidak pernah disapa. Itu. Jadi dia sahabatan sama saya, opo Pak, kerja nak kono iku lho, gak tahu, aku gak tahu dijak omong Pak, gak tahu disapa gitu, gak tahu dijak omong gitu. Jadi dia merasa gimana ya gitu loh. Ya dia bosnya cuma dia duduk di depan baca koran, dia cuci mobil. Ya, nggak ya selo aja nggak pernah gitu loh. Jadi dia merasa gimana gitu ya. Nah, itu. Jadi kita jangan berlaku demikian ya. Kita harus mempunyai integritas. Ini berat tuh integritas ini ya. Kita bisa melakukan enggak integritas itu. Kita harus punya integritas enggak? Kita kalau punya integritas kita mesti ada kejujuran. Dan kalau kita punya integritas kita menjadi orang yang dipercaya. Nah ini dipercaya nih, ya. Jadi kita harus mempunyai integritas sehingga kita bisa dipercaya di dalam kerjaan, di dalam apapun, di dalam pelayanan, ini. Sehingga kita bisa ya omongan kita ini digugu lah, gitu. Digugu, ditiru, karena kita mempunyai integritas. Apa yang kita katakan ya, enggak gitu loh. Jadi ada kepastian, enggak ngalor ngidul gitu. Ya, jadi integritas ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena ada integritas, pasti ada kejujuran di dalam kehidupanmu, dan engkau akan dianggap orang, engkau akan didengarkan orang omonganmu, dan engkau bisa menjadi ya pimpinan di sebuah perusahaan atau dimanapun di pelayanan, ya engkau dihargai orang gitu, karena mempunyai integritas. Ya, ada kepastian gitu, ada kepastian ya. Ini termasuk orang-orang yang
ini ya, jemaat gereja yang pindah gereja ya. Ini arti mereka tidak punya integritas, tidak punya kepastian. Di sini aku gitu. Bukan aku di sana di sini gitu loh, ya. Jadi kita harus punya integritas ya. Di rumah tangga juga begitu, ya. Ini istriku, ini anakku, ya. Ini suamiku. Jadi punya integritas, punya kepastian, ya. Jadi ya ini kita di dalam kehidupan harus punya integritas dan kejujuran, ya. Kita kadang-kadang tidak punya bondo popo, ya, mau bekerja bagaimana, ya bodoh kita hanya untuk bisa dipercaya sama orang, sehingga ada orang yang percaya pada kita, ya tak kayak bondo kerja, ya, puji Tuhan, ya, kita tidak punya apa-apa untuk modal kerja, tapi ada karena kita punya integritas, kita bisa dipercaya sama orang untuk kita melakukan pekerjaan yang dia butuh kita, gitu, kita juga butuh dia. Kita bisa kerjasama, ya. Dia butuh pekerjaan kita dan kita butuh bayaran daripada dia, fee daripada dia gitu. Sehingga ada kerjasama yang baik. Nah ini, sehingga kita harus punya integritas dan kejujuran. Orang tua kadang-kadang bodohmu cuma jujur le, nek kalau gue gak jujur, ya gue gak dipercaya uang, gitu. Nah ini. Yang ketiga yaitu pelayanan kepada orang lain. Melayani orang lain dengan rendah hati dan sukarela. Ya. Kita melayani orang lain itu harus dengan rendah hati dan sukarela, tidak dengan paksaan. Ya. Sukarela dari kita. Kita baca di Efesus 6 ayat 7. Efesus 6 ayat 7. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan melayani manusia. Nah ini, kalau kita bekerja untuk Tuhan itu rasanya enteng ya. Kalau kita bekerja untuk manusia itu kita seringnya sambatan ya, gitu loh. Ya di kongkon ini nanti aja Pak, ya nanti aja Pak. Kita sukanya menunda-nunda pekerjaan ya. Meniai, benai, bendowo Pak. Ya. Jadi tidak ada, tapi di dalam Alkitab ini tidak ada kata besok itu tidak ada. Hari ini harus engkau kerjakan. Ya. Sehingga besok ada kesusahan sendiri. Ya, hari ini harus diselesaikan pekerjaan ini. Besok tambah numpuk pekerjaannya. Ini belum selesai, ada pekerjaan lain lagi yang ditimpakan pada kita. Nah, jadi sekarang kita harus kerjakan apa yang bisa kita kerjakan hari ini. Ya. Memang kadang-kadang kita lupa mengerjakan kesibukan yang lain, lupa mengerjakan hal satu ini yang penting harus kita kerjakan. Nah, kalau besok, ini besok lagi ada kerjaan lain, ini tertunda lagi. Hal yang mau kita kerjakan tadi itu tertunda lagi karena ada pekerjaan yang lain lagi. Nah itu, ya. Jadi kita bisa melayani kepada orang lain. Ya. Kadang-kadang kita melayani diri sendiri aja tidak bisa kok melayani orang lain, rasa no. Ya. Melayani diri kita sendiri tidak bisa. Karena itu kita harus bisa hidup mandiri ya. Walaupun tidak ada yang menolong, tidak ada yang membantu, ya, kita harus bisa mengatasi semuanya ini sendirian bisa. Gitu loh, ya. Kalau saya di toko itu kadang-kadang pegawai saya tidak masuk ya. Ya saya harus bisa buka toko sendiri, melayani sendiri. Ya, kemarin pegawai saya itu ibunya meninggal, jadi dia libur 1 minggu, bahkan 1 minggu lebih sedikit ya. Jadi ya saya sendirian di toko, sama tukang saya aja. Saya tidak suruh dia kerja, saya suruh jaga di depan toko aja. Ya, jadi kita harus melakukan sendiri bisa gitu loh. Ya, jadi kita punya pembantu. Nah ini kalau saudara buka depot, ya masakan, tapi saudara tidak bisa masak, nah jangan buka depot. Ya. Sekalian buka depot tapi jaga koki saja, gitu. Kalau koki ini nanti tidak masuk, bagaimana? Tutup kan depotnya. Saya katakan pada ini anaknya Pak Engki dulu yang punya ruko kita yang kita sewa untuk gereja itu, ya.
kamu belajar berapa macam masakan aja, 3 macam aja lah, ya. Nasi goreng, ya, bakmi goreng, kalau bisa koloke, tidak apa-apa, itu. Berapa macam masakan aja. Jadi kalau ada orang datang, wah maaf Pak, hari ini menunya 3 ini, mau tidak mau ya 3 ini, nasi goreng, bakmi goreng, koloke Pak, atau apa sayur apa gitu, yang gampang aja masaknya. Nanti tidak ada masakan-masakan lainnya, biasanya kan banyak masakannya, 10 macam, 15 macam kan. Tidak ada menu ini, hari ini menu spesial Pak, 3 macam ini. Yo iso nih masak itu Pak telu ikut, tapi kamu mau belajar enggak masak 3 macam ini? Ayo, gitu. Kemarin itu Bu Evi ulang tahun, ya banyak sekali masakan itu di belakang gitu ya. Kita kepingin nambahin lagi ya masakan yang lain, masakan macam lainnya. Tapi ya nanti tidak termakan itu masakan itu. Kemarin jauh masih lebih banyak ya, masih lebih banyak itu. Bakso itu masih lebih 50 porsi itu. Ayo no. Ya kan takutnya kita kurang, tapi kita memang kalau pesta itu ya jangan sampai kurang gitu loh. Orang sampai antri itu akhirnya itu tuh yo boy kono. Pak habis Pak, maaf Pak, habis. Tuh, yo ya ini sing murah hati gitu. Kalau mau pesta itu jangan sesang ini cukup, ini jangan. Itu harus makanan itu harus melimpah. Amin. Itu loh kalau saudara mau mantu apalagi gitu ya. Ojo pelit-pelit wis dihitung kabeh wis metuke sak ngene ae wis ah. Ya. Jangan gitu loh. Jadi melimpah itu juga IO-nya yang ngatur tuh enak gitu. Kalau budgetnya itu tak terbatas. Waduh. Wah, gitu loh ya. Jadi mau opo wis karepmu wis. Mau bikin apa? Hiasan yang apa? Mau pajangan yang apa? Gitu. Lightingnya bagaimana semuanya. Wis sakarpe budget tidak terbatas gitu. Wah, itu. Gitu. Itu saya dulu bantu juga gitu. Saya katakan pada itu tukang apa nih kulinernya itu dia katakan ya ada makanan di tengah meja itu makanan itu macam-macam itu Chinese food apa-apa itu ya. Sebetulnya itu tuh sudah cukup buat semua pengunjung itu undangan ya tuh. Tapi dia katakan nggak cukup Pak, harus ditambahi rombong-rombong lagi Pak di sekitarnya. Satu rombong itu berapa ya? 100 porsi. Satu rombong itu 100 porsi. Itu harus berapa rombong lagi? Apa rombong lagi? Iya, tambah enak. Duitnya kan dia tambah gitu loh ya. Satu rombong ditambahi beberapa rombong lagi. Ya, waduh. Ya sudah tidak apa-apa. Ya memang saya kepingin mantu lagi rasanya gitu loh ya. Nggak menikmati itu loh. Waktu mantu itu seolah-olah kok set gitu satu hari sudah hilang ya itu ya. Semalam hilang itu gitu loh ya. Semalam. Jadi kalau kalian nanti yang belum mantu ini kalau mantu kita nikmati hari itu ya. Jangan kau kalian kupu karpe dewe tapi tidak menikmati mantu itu tadi, acara mantu tadi itu. Gitu. Ya tidak apa-apa Pak, ada orang pesta mana kita makan-makan lagi ya. Haleluya, puji Tuhan ya. Yang keempat yaitu doa dan persekutuan dengan Tuhan. Mempertahankan hubungan yang dekat ya, dengan Tuhan melalui doa dan persekutuan ya. Kalau kita tidak pernah doa, tidak pernah bersekutu dengan Tuhan ya pasti kita tambah lama tambah jauh, tambah lama tambah jauh dengan hubungan kita dengan Tuhan ya, tuh, kalau setiap hari kita doa dan persekutuan, dalam persekutuan dengan Tuhan ya pasti kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1 Tesalonika 5:17. Tetaplah berdoa. Ini ayat yang singkat, jelas, padat ya. Tetaplah berdoa dan tidak bisa dibantah ini ya. Perintah daripada Tuhan ini ya. Tetaplah berdoa. Jadi kita tetap setiap hari itu berdoa ya. Saya salut dengan Pak Henry ya yang setiap hari buka gereja untuk doa fajar ya. Sehingga banyak rekan-rekan yang bergabung sehingga kehidupannya dipulihkan. Puji Tuhan ya. Ya. Ya semua berkat doa emang. Kita punya gereja ini ya
berkat doa. Ya, kalau kita tidak doa, ya tidak ada semuanya ini gitu. Ya, kalau kita doa begitu kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, nah doa kita itu pasti didengar Tuhan. Ya, apa yang kamu minta diberi. Ya, apa yang kamu cari, engkau mendapatkannya. Dan kalau engkau mengetuk pintu, Tuhan membukakan pintu bagimu dan mempersilahkan engkau masuk, duduk di kursi, omong-omong sama Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Jadi ya dengan doa dan persekutuan itu kita menjadi dekat dengan Tuhan Yesus. Juga di dalam hubungan kita, ya. Kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik, kita bisa menjalin hubungan yang baik. Komunikasi itu sangat penting, apalagi di dalam rumah tangga. Kalau dia diam-diaman tok orang dua itu, ya tidak terjadi sesuatu yang baik, tidak ada kebahagiaan, ya, tidak ada sukacita di dalam kehidupan rumah tangga itu. Dan komunikasi itu sangat penting. Saya katakan terus di dalam konseling pernikahan itu, ya komunikasi ini sangat penting. Kalau ada apa-apa ya komunikasikan terlebih dahulu gitu loh. Ya memang orang pria sebagai imam dia yang mengambil keputusan, tapi sebelum keputusan itu diambil harus ada komunikasi di antara suami istri itu, ya. Jadi doa dan persekutuan dengan Tuhan itu sangat penting, ya. Yang kelima yaitu menghormati dan mentaati perintah Tuhan. Ini ketokannya gampang, ya, tapi melakukannya sulit, ya. Menghormati dan mentaati perintah Tuhan. Menghormati dan mentaati perintah Tuhan dalam Alkitab. Apa yang tertulis dalam Alkitab haruslah kita hormati. Ada perintah penting tentang menghormati orang tua kita supaya yang terbaik yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita baca di Matius 19 ayat 19. Matius 19 ayat 19. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Kalau engkau saat ini masih punya orang tua, masih punya ayah, ibu, bahkan nenek, kakek, ya, hormati mereka. Ya. Hormati mereka sehingga jalanmu itu menjadi baik. Ya. Karena setiap mereka berdoa, ya, di situ namamu disebut. Nah itu, ya, rungokno di pinggirkan, jenengku diceluk enggak ya, jenengku disebut enggak ya. Ya, dirungokno di apa itu ngoping ya, nah gitu. Ya, oh jenengku disebut, ya, luar biasa. Mama ini doa, ya, doa seorang ibu itu ya luar biasa, ya. Jadi kalau engkau menghormati orang tuamu, pasti ya rezeki kita banyak, ya. Ada orang tua yang kita punya orang tua tapi kita tidak mau peduli, ya. Dia orang tua itu bisa menghidupi 7 bahkan 10 anaknya, ya. Kalau dulu anaknya banyak-banyak sampai 12, ya. Wah ini buka persepak bolaan mari, ya, klub mari, ya. Pas itu 12 orang, ya, 11 orang, ya, satu lagi pelatihnya, ya. Nah, 12 orang. Nah, dia bisa menghidupi, seorang ibu bisa menghidupi 10 anaknya, ya. Tapi 10 anak ini tidak bisa menghidupi satu ibu. Royokan kabar PDW kona sing melayani, ya. Mama tinggal sama kamu aja, ya. Aku tidak mau tinggal sama mama. Kalau perlu ini loh, duit. Nah, tapi aku tidak mau ngurusi mama. Kamu yang ngurusi. Nah ini, itu. Dia dulu mulai kamu baik sampai besar, dia yang ngeramuti kamu, gitu. Tapi sekarang kita tidak mau ngeramuti seorang ibu yang sudah tua renta, gitu. Itu. Dia bahkan dulu setiap hari ganti, maaf ya, popokmu, ya. Tapi kau mau sekarang melayani dia dengan begitu? Nggak mau kita, ya. Jadi ini firman ini sungguh mengena pada kita, ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita mungkin tidak mengasihi diri kita sendiri, ya. Kita tidak mungkin melukai, menyakiti diri kita sendiri. Kita mesti memelihara diri kita sendiri dengan baik, ya.
Ada kan itu di WA itu seorang anak yang cinta pada papanya ya, papanya sudah tua itu disuapi makanan gitu. Nah ini itu tapi jangan syutok itu ya, terus karena di syuting yo, waduh kepo-kepoan itu papa disuapi, waduh ya. Tapi dalam kehidupannya apakah benar terjadi bagian? Nah itu tidak perlu kita di syuting, tidak perlu kita dilihat orang ya. Terus kalau kita menghormati dan melayani kedua orang kita, orang tua kita, tapi ya dalam arti yang sesungguhnya kita bisa melayani mereka dengan baik gitu loh. Memang rezeki kita banyak loh, kalau kau buktikan sendiri ya, kalau kau memperhatikan kedua orang tuamu, rezekimu itu nggak akan putus gitu loh. Hoki itu kan, ya, orang Cina katakan hoki, ya itu pasti ada, gitu. Pasti ada ya. Saya dulu kan juga mertua saya ikut selama di rumah saya ya. Karena ada mertua saya di rumah saya, tentu mama saya tidak bisa di rumah saya ya. Jadi ya salah satu, karena dua-dua masih ada ya gitu. Ya, jadi mami yang tinggal di rumah saya dan mama tinggal di rumah adik saya ya. Ya itu. Jadi kadang-kadang seorang mama itu keliling ke rumah anak-anaknya satu-satu ya. Gitu loh. Jadi nah anak-anak ini mengasihi dia apa enggak gitu loh. Ya. Dulu mami saya itu, mamanya Bu Evi ya, saya juga katakan, "Mi, itu kamu nanti 1 bulan atau 2 bulan gitu loh di rumahnya si A, nanti 2 bulan lagi di rumah si B gitu loh." Tapi dia nggak kerasa, nggak mau juga gitu loh. Enak di rumah kita gitu loh, gitu. Jadi ya dia sudah, ini kadang-kadang kita sebagai anak itu, ya nih tadi itu pelit, pedit, kredit, ya di kulkas itu bersih kalau ada apa-apa nih. Ada mama itu mau buka kulkas ini, ngomplong ini, ya kulkas itu diisi buah, diisi apa yang bisa dimakan gitu loh, kue apa puding apa gitu ya. Nah, kalau mami itu buka lemari, nah ada sesuatu yang diambil dimakan. Ya mami itu, ya ini tidak kerasa nih, tapi memang nyata ya. Kalau saya beli buah itu 1 keranjang gitu misalnya ya, kalau jadi makan ya enggak apa-apa, mie makanan nih. Oh, ya saya juga sama Bu Evi kan kadang-kadang juga seberapa makan itu gitu. Nanti tapi lucu mami itu ditinggalkan 1 biji ya. Salah itu ditinggalkan 1 biji. Tapi dia tidak mau dituduhkan, "Mi, kok dihabiskan?" Ya. Nah, ada itu tinggal 1. Ya dong. Ada masih tinggal 1 itu. Ya saya jadi ketawa dalam hati ya. Loh, ini habis sekali dan dihabiskan nanti besok kan busuk ini. Nanti enggak apa-apa, nanti kita beli lagi gitu loh. Ya. Jadi kita harus menservis dia itu dengan baik ya, di kulkas itu. Kalau dia senang es krim ya kita sediakan es krim gitu ya. Ya. Jadi apa yang dia suka ya, dia buah itu semua. Jadi dia menjadi betah di rumah saya itu betah. Kalau di rumah saudara-saudara itu lainnya itu dia katakan, "Opo, kalau opo nih." Jadi tidak ada apa-apanya. Ya di meja makan itu bersih, tidak ada apa-apanya. Ya kita kadang-kadang ada kayak gini, kalau sudah makan ya sudah seret bersih. Semua meja itu tidak ada makanan. Ya semua masukkan kulkas, masukkan lemari makan ya. Jadi tapi namanya itu seorang tua itu kan ya dia di rumah sendirian, ya banyak waktu itu. Jadi dia keluar masuk buka kulkas, ngambil sesuatu yang dimakan itu. Jadi menyukakan hatinya gitu loh. Ya, kita bisa menservis orang tua kita itu dengan baik. Nah di situ rezekimu luar biasa pasti. Amin. Amin ya. Mulai besok kita lebih perhatikan orang tua kita, kalau kita mesti punya orang tua ya. Saya sudah tidak punya orang tua, saya ini anak yatim piatu ini ya. Tidak punya bapak, punya mbok ya toh. Karena yatim piatu, kalau orang katakan, "Iya Pak, aku anak yatim, Pak." Loh, aku dewe yatim piatu ya, padha ae. Jadi ya guyonannya gitu. Jadi aduh, ya yang
Ya, itu tadi ada 5 poin yang menunjukkan bahwa kita bisa memuliakan Tuhan dengan kita mempunyai kasih, bisa mengampuni orang lain, ya, punya integritas, punya kejujuran, ya, melayani orang lain, ya, doa dan ada persekutuan dengan Tuhan yang baik, menghormati, mentaati perintah Tuhan dengan menghormati kedua orang tua kita, ya, semua hal-hal ini bisa menunjukkan bahwa kita ini memuliakan nama Tuhan, ya, memuliakan Tuhan Yesus dengan semua tindakan kelakuan yang kita lakukan itu mencerminkan bahwa kita memuliakan Tuhan Yesus, ya. Haleluya, puji Tuhan. Tidak saya perpanjang firman ini karena ada perjamuan kudus, ya. Dengan hidup yang memuliakan Tuhan Yesus, kita dapat menjadi saksi yang baik baginya dan membawa dampak positif bagi orang lain. Ya, karena itu, ayo lakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah mengajarkan kami untuk kami bisa memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus dengan segala tindakan yang kita lakukan mencerminkan bahwa kita memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan. Di depan kita ada perjamuan kudus, kita akan melakukan perjamuan kudus. Haleluya. Saya undang petugas perjamuan. Haleluya, haleluya. Haleluya, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu, ya Tuhan Yesus. Kau memberkati sehingga sebentar lagi mau kami bagikan kepada seluruh jemaat-Mu, Tuhan Yesus. Dan terlebih dahulu Engkau suci kuduskan, layakkan kami untuk melayani perjamuan kudus ini. Dan Kau jamah semua jemaat yang hadir, Engkau suci kuduskan, layakkan juga untuk menerima tubuh dan darah-Mu, Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa menjadi syukur sehingga apa yang kami terima menjadi berkat bagi kami dan bukan menjadi kutuk bagi kami. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya,
Haleluya. Mari angkat roti dengan tangan kananmu tinggi di atas kepala. Pada malam perjamuan terakhir sebelum keesokan harinya Yesus disalibkan, Dia sedang makan bersama murid-muridnya. Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya. Lalu Dia berkata kepada murid-muridnya, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, dalam nama Yesus kita makan. Haleluya. Mari angkat cawan dengan tangan kananmu tinggi di atas kepala. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kami mengucap syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Dalam nama Yesus kita minum. Letakkan cawan, angkat kedua tanganmu, tegakkan kepala, pandang Yesus. Mengucap syukurlah bagi Dia. Dan Dia sudah rela mati di atas kayu salib untuk mengampunkan dosa kita. Haleluya. 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 Sembah Dia. Terima tubuh dan darah Kristus menyatu dengan tubuhmu, katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan, Kau sudah mengorbankan dirimu untuk pengampunan dosa kami. Yesus, haleluya. Puji Tuhan, Kau tetap bimbing kami Tuhan. Kau tetap gandeng tangan kami Tuhan. Kami berjalan di jalur-Mu Tuhan, agar kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami tetap lurus berjalan di jalur-Mu, ya Tuhan Yesus, hingga kami bisa memuliakan Engkau dengan segala perbuatan kami Tuhan Yesus. Kami harus mempunyai integritas, mempunyai kejujuran, mempunyai kebaikan. Yesus, haleluya. Terima kasih Kau sudah bimbing kami sehingga kami menjadi baik, kami menjadi benar Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Jadikan kami saluran berkat untuk membagikan berkat yang sudah Kau berikan melimpah bagi kami kepada orang-orang yang membutuhkan. Kau sudah jamah hati kami sehingga kami mempunyai hati yang murah hati. Kami mau memberi. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur hanya bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Kau sudah ubahkan kami Tuhan. Jamah kami, urapi kami dengan minyak-Mu yang baru. Haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. 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 Terimalah pengurapan dari Tuhan Yesus. Yesus, thank you. Haleluya. Haleluya. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan Yesus, yang menguatkan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya.
Mari angkat kedua tanganmu, tegakkan kepala. Untuk terima berkat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk dua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama. Amin, amin, amin. Haleluya Tuhan.